Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Where that thing, bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari 11 MIPA 1. Di sini saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan peran tokoh nasional dan tokoh daerah bersama kelompok saya. Di sini saya membawakan pahlawan nasional, yaitu Gatot Subroto. Gatot Subroto lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada 10 Oktober 1907 seperti di atas, dan beliau wafat pada 11 Juni 1962 pada di atas. Sekarang yang saya bahas adalah peran Gatot Subroto. Yang pertama, peran Gatot Subroto adalah beliau adalah seorang gubernur militer Jawa Tengah yang berani melawan Belanda dan Sekutu, melakukan peperangan Ambarawa, perang pada masa umum 1 Maret dan umum Surakarta. Yang kedua, Gatot Subroto menjabat yang paling penting, yaitu menjabat seperti polisi militer, Panglima Divisi 2, dan gubernur. Yang ketiga, Gatot Subroto berani melakukan perjuangan demi NKRI kita. Yang terakhir, Gatot Subroto melakukan menjabat sebagai tentara Hindia Belanda atau Kenyat. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kisah Gatot Subroto. Pada tahun 1923, Gatot Subroto memasuki sekolah militer di Het Koninklijke Nederlands atau CH dan Injastje Leger atau Kenil di Magelang. Pada saat itu Gatot Subroto dipindahkan di Padang Panjang, dan pada saat itu dia masih memiliki pangkat Sersan 2. Setelah 5 tahun di Padang Panjang, dia lalu pergi dan melanjutkan pendidikan di Sukabumi, yaitu Saramorsa. Sebagai seorang tentara, Gatot Subroto adalah termasuk seorang tentara yang royal terhadap masyarakat kecil. Beliau orangnya baik dan patut diapresiasi. Pada saat Jepang menduduki Indonesia, Gatot Subroto mengikuti pendidikan pembelaan tanah air atau PETA, yaitu organisasi milik Jepang. Pada saat itu, Jepang ingin merekrut orang pribumi untuk mengikuti perang yang ada di Bogor. Pada saat Gatot Subroto di PETA, karirnya berkembang pesat dan naik. Dan sebelum dia diangkat menjadi komandan batalion, dia juga pernah diangkat sebagai komandan kompi. Dan saat Indonesia sudah merdeka, Gatot Subroto mengikuti organisasi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Dan setelah itu dia dipercaya menjadi Panglima Divisi 2 atau Korps Polisi Militer dan juga Gubernur Militer. Dan pada saat itu Gatot Subroto baru mengerti dan percaya bahwa dia sebagai tentara bahwa dia harus tertib dan mengatur di saat di organisasi Kenil. Dan pada saat itu dia selalu mempunyai masalah karena dia selalu membela rakyat kecil. Selama Gatot Subroto memimpin, beliau adalah orang yang tegas dan disiplin, dan beliau termasuk orang yang membela rakyat yang tertindas. Namun malang pada tahun 1953 terjadi kericuhan di Istana Negara akibat penolakan Lemar ditolak. Pada saat itu Gatot Subroto dituduh, dan pada saat itu Gatot Subroto harus mengundurkan diri dari pegawai, dan dia juga mengundurkan diri sebagai militer. Itulah dia kisah singkat dari perjuangan Gatot Subroto. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih.
awal pendidikan seorang Gatot Subroto. Dia sekolah di Europes Legal School atau ELS. Itu sekolah yang diperuntukkan oleh anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia. Namun, dia memiliki konflik terhadap anak presiden Belanda. Lalu, dia dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Namun, Gatot Subroto memiliki seorang keluarga yang bersekolah di Holland Island School. Lalu, dia dibantu oleh sekolah tersebut. Lalu dia berkelanjutkan di sekolah tersebut sampai akhir sekolahnya. Namun dia tidak memilih lanjut sekolahnya karena dia lebih memilih sebagai pegawai. Lalu pada tahun 1923 Gatot Subroto masuk sekolah militer di Magelang. Kridanya menjadi teladan. Tokoh nasional Laksamana TNI Yosudarso lahir pada tanggal 24 November 1925 tepatnya di Salatiga, Jawa Tengah. Perjuangan. Yosudarso pernah menjabat sebagai Ketua Staf Angkatan Laut. Ia gugur pada 15 Januari 1962 pada usia 36 tahun di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran di Laut Aru setelah ditembak oleh kapal patroli HRMS Eversten milik armada Belanda pada masa kampanye Trikura. Yosudarso rela mengorbankan nyawanya demi tugas kepentingan negara. Yosudarso sebagai staf Angkatan Laut tidak seharusnya ikut terjun langsung untuk operasi tersebut. Tapi demi solidaritas dengan anak buahnya dan keinginan yang kuat untuk mengibarkan bendera merah putih di Irian, Yos ikut turun dalam misi ini. Di dalam pertempuran ini, Yos mengambil ahli sebagai komandan pertempuran. Peran Yosudarso. 1. Yosudarso bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat Laut dan turut ambil bagian dari berbagai operasi militer. 2. Yosudarso menjabat sebagai komandan dan pemimpin cukup banyak kapal milik Republik. 3. Yosudarso menjabat sebagai deputi operasi yang memiliki cukup berat tugas. Pendidikan pertama yang dijalani oleh Yosudarso yaitu di Holland Island School atau HIS. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Mer Ulgebright Leger Onderwijs atau MULO di Kota Semarang. Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II merupakan sultan ke-12 di Siam. Masa pendidikan beliau saat itu adalah tentang hukum Islam yang berguru kepada Sayyid Hussein Al-Habsyi yang merupakan ulama besar dan juga termasuk orang pergerakan nasional pada tahun 1908 lahir. Dalam kehidupannya yang sangat berpengaruh adalah ajaran dari Sayyid Hussein Al-Habsyi, yaitu ia menjadi pemeluk agama Islam yang taat dan masa awal perjuangan terlahir seorang putra saat itu masih berumur 16 tahun dan masih tentara Indonesia. Indonesia, Ayahandanya yaitu Sultan Asyadi gagah Syarif perkasa Qasim dan Al-Mujaddid meninggal dunia bertepatan pada tahun 1908. Sudirman Oleh karena itu, Panglima Sultan Syarif Qasim II besar, dinobatkan sebagai sosok raja pahlawan untuk pejuang Maka untuk bangsa, sementara waktu dengan pemerintahan keris jubah pakaiannya sebagai kebanggaan tanah Jawa. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura yang ke-12. Nah, kekhawatiran pada Hindia Belanda timbul karena pewaris kerajaan adalah orang yang berpendidikan dan progresif. Sultan Syarif Qasim II juga merupakan Sudirman terlahir di Bantar Barat, telah terpilih sebagai pemimpin perang. Sabdanya
Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dan wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Beliau adalah salah seorang penulis besar Indonesia yang namanya sekarang diabadikan di Pusat Seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki atau TIM di Cikini, Jakarta Pusat. Beliau berpendidikan di East Indebak atau setara dengan SD, Buah Hulu, Meet with Gebert Lager Onderwijs atau setara dengan SMP, 3 Madrasah Unwanul Musta atau dia sedang mempelajari ilmu agama. Peran Ismail Marzuki adalah pertama, sebagai pencipta lagu yang sangat semangat nasionalismenya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kedua, sebagai komposer penulis lagu dan pemusik Indonesia yang menulis lagu patriotik yang populer pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, beliau juga mempunyai karya yang terkenal yaitu lagu Sarjana dan lagu Sudirman. Sekian dari presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.